Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pagi hari ini pada hari Rabu biasa kita belajar ilmu pengetahuan alam yang mana sudah kita lakukan beberapa kali ke belakang. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut pada materi, silakan kalian membaca berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Dan jangan lupa berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita terjauh dari wabah yang mana yang telah melanda Indonesia. Semoga cepat kembali seperti semula sehingga kita dapat melanjutkan tatap muka. Nah, sebelum kalian ini silakan kalian isi dulu daftar hadir yang telah Ibu kirim di WA group, harus diisi sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Oke, sekarang kita lanjut pada materi yaitu tentang pengukuran. Jadi pada hari ini Ibu kirimkan video untuk belajar tentang pengukuran, di mana pengukuran tersebut itu merupakan bagian dari suatu pengamatan objek dengan menggunakan indera. Itu merupakan hal yang penting untuk menghasilkan deskripsi atau suatu benda. Sedangkan juga pengukuran itu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke pasar, misalkan pergi ke pasar untuk membeli buah atau buah jeruk, buah duku atau sebagainya. Nah, bagaimana kita menentukan banyaknya duku secara akurat? Nah, semua peristiwa itu terkait dengan kegiatan pengukuran yang akan kita lakukan. Nah, jangan lupa silakan kalian buka buku paket kalian yang telah dipinjamkan itu. Nah, sekarang lanjut kita pada pengukuran. Nah, pengukuran itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga merupakan kegiatan utama dalam ilmu pengetahuan alam yang akan kita pelajari. Contoh, misalkan kita akan mendeskripsikan suatu benda, misalkan diri kita sendiri. Nah, kemungkinan besar yang akan menyertakan diri kita sendiri itu yaitu tinggi badan, umur, kemudian masa pertumbuhan dan sebagainya. Nah, untuk tinggi badan, umur dan masa tersebut itu merupakan sesuatu yang dapat diukur. Misalkan tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Nah, jadi pengukuran itu adalah merupakan kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, misalnya ketika kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Nah, dengan demikian pengukuran itu membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Nah, itu pengukuran yang akan kita pelajari pada pengukuran yaitu ada 4, satuan baku dan satuan tidak baku, kemudian pengukuran langsung dan tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran, kemudian ketelitian dalam keselamatan kerja. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian A, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sebelum kita lanjut, itu kita harus tahu dulu bahwa satuan itu apa. Nah, satuan itu adalah standar ukuran dari suatu besaran. Jadi, standar ukuran dari suatu besaran.
Nah, itu untuk satuan. Nah, sedangkan satuan tadi kita bagi menjadi satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu satuan tidak baku. Nah, untuk satuan tidak baku itu ada contoh, yaitu dengan menggunakan jengkal. Yang pertama, dengan menggunakan jengkal. Kemudian yang B bisa juga menggunakan hasta. Terus bisa juga menggunakan depa. Dan bisa juga menggunakan kaki. Nah, satuan tidak baku semuanya itu satuan yang tidak dapat diukur. Yaitu satuan yang tidak dapat diukur. Karena pada pengukuran tersebut itu tidak mendapatkan hasil yang sempurna karena setiap orang itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Misalkan jengkal tadi ada yang jarinya kecil, ada yang jarinya besar. Nah, kemudian yang hasta, begitu juga dengan hasta, depa, kemudian kaki. Nah, sekarang kita lanjut pada satuan baku. Nah, untuk satuan baku, sekarang kita bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini itu menggunakan satuan yang berbeda-beda, seperti satuan tidak baku tadi. Nah, yang menggunakan jengkal, menggunakan hasta, menggunakan depa, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan seorang penjahit menggunakan jengkalnya? Apakah dia akan sama? Tentu saja tidak. Nah, sekarang dunia mengakui bahwa untuk satuan tidak baku itu tidak dapat digunakan. Ya, tidak dapat digunakan secara pasti. Nah, yang akan kita gunakan yaitu satuan baku yang sudah disepakati. Karena mengukur dengan satuan baku itu hasilnya akan maksimal. Hasilnya akan maksimal atau sesuai dengan ukuran mendunia. Nah, sekarang mungkin kamu pernah mendengar itu tentang satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Nah, satuan-satuan itu adalah contoh dari satuan baku secara sistem internasional atau SI. Nah, dengan adanya perbedaan antara satuan tidak baku dan satuan baku, maka sekelompok ilmuwan itu menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Dikenal dengan sistem metrik yaitu pada tahun 1960. Nah, sistem metrik itu diperpanjang dan diresmikan sebagai sistem internasional. Jadi, penamaan ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu Le Système International United. Nah, dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang, memiliki satuan dasar meter. Kemudian, untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, itu dapat digunakan awan-awalan seperti ditunjukkan dalam tabel buku kalian, yaitu tabel 11. Nah, itu awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Itu ada tera, ada giga, ada mega, ada kilo, ada hekto, ada deka, ada desi, ada senti, ada mili, ada mikro, ada nano. Nah, sistem internasional itu lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10. Nah, itu dari satuan baku.
Nah, untuk tugas kalian, kemudian selanjutnya untuk tugas kalian, silakan kalian amati satuan baku yang ada dalam mistar. Kemudian tulis satuan baku yang ada dalam mistar tersebut, bandingkan kedua satuan panjang dalam mistar itu, yaitu dibuat di buku latihan. Nah, sekarang lanjut pada B, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, untuk pengukuran langsung dan tidak langsung itu mencakup yang pertama pengukuran langsung. Nah, untuk pengukuran langsung itu pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukurannya secara langsung. Jadi, untuk pengukuran langsung itu pengukuran yang langsung menghasilkan nilai. Langsung menghasilkan nilai tanpa menunggu hasil yang telah kita ukur. Nah, itu untuk pengukuran langsung. Contoh, itu misalkan kita mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. Nah, kita menggunakan meteran, itu merupakan dari satuan baku. Nah, itu akan menghasilkan nilai secara langsung. Menghasilkan nilai secara langsung berapa diameter pohon tersebut, karena kita menggunakan meteran. Berbeda dengan pengukuran secara tidak langsung, yaitu pengukuran membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukurnya. Jadi mengukurnya itu bukan hanya satu kali, tapi secara lebih dari satu kali. Contoh, mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali. Nah, melilitkan tali, kemudian tali tersebut diukur dengan menggunakan alat ukur, misalkan penggaris atau meteran dan sebagainya. Nah, itu untuk pengukuran secara tidak langsung. Sekarang yang C, yaitu kesalahan dalam pengukuran. Nah, di dalam pengukuran juga kita dapat melakukan kesalahan dalam pengukuran. Itu ada kesalahan secara sistematis dan juga kesalahan secara acak. Nah, untuk kesalahan secara sistematis itu kesulitan dalam mengukur, kemudian kesalahan pada sistematis kesulitan lingkungan. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada proses pengukuran. Nah, untuk kesalahan yang kedua itu kesalahan secara acak. Nah, kesalahan secara acak itu adalah kesalahan yang terjadi itu karena kondisi lingkungan yang tidak menentu, sehingga mengganggu kerja alat ukur tersebut. Sebagai contoh, gerak Brown itu pada molekul udara atau fluktuasi naik turunnya udara, kemudian tegangan listrik, dan derau atau noise elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Nah, itu untuk kesalahan-kesalahan dalam proses pengukuran. Tapi untuk kesalahan-kesalahan dalam pengukuran itu tidak perlu besar-besarkan atau juga tidak perlu kita menjadi kendala dalam proses pengukuran. Nah, sekarang lanjut pada ketelitian dan keselamatan kerja. Nah, ketelitian dan keselamatan kerja itu biasanya terjadi contoh pada saat di sekolah
Nah, itu biasanya terjadi pada laboratorium pada saat kita melakukan pengamatan. Nah, pada saat kita melakukan pengamatan, penyelidikan atau observasi pada laboratorium tersebut. Nah, ketelitian kita dan keselamatan kerja itu sangat penting. Ketelitian ketika pengukuran di berbagai bidang itu berperan sangat penting, yaitu dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam bekerja. Contohnya, ketelitian perhitungan dan pengukuran seseorang teknik sivil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, untuk ketelitian itu tadi merupakan hal yang sangat penting yang harus kita benar-benar perhatikan, sehingga tidak akan merugikan diri kita dan juga orang lain. Nah, demikianlah penjelasan Ibu pada video hari ini. Selanjutnya silakan kalian buat kesimpulan, ya. Buat kesimpulan dari hasil video ataupun yang ada di buku paket kalian, silakan dibuat di buku catatan. Nah, selanjutnya jangan lupa yang belum mengirimkan tugas kemarin itu silakan dikirim melalui WA Ibu. Nah, untuk pagi ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga selalu kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit yang mewabah. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian hindari aktivitas di luar, dan juga jangan lupa makan makanan yang membutuhkan energi kalian agar anak-anak semua itu dapat sehat dan terhindar dari penyakit.